Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Tulung Agung melaksanakan upacara penganugerahan tanda kehormatan pengabdian kepada personel Polres Tulung Agung sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Berikut laporan Bribka Singkih Wijaya personel Humas Polres Tulung Agung. Salam presisi. Hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2026, Humas Polres Agung melaksanakan liputan upacara penganugerahan tanda kehormatan Sada Lencana pengabdian bagi personel Polres Tulung Agung. Pemberian tanda penghormatan ini merupakan apresiasi negara atas dedikasi, loyalitas, dan integritas anggota Polri. Penghargaan ini termasuk Satya Lencana Pengabdian 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun diberikan kepada personel atau kesatuan yang berprestasi tanpa celah, disiplin, ataupun kasus pidana. Penghargaan ini bertujuan memotivasi, menjaga integritas, serta meneladani perilaku etis dalam menjaga keamanan dan pelayanan masyarakat. Demikian Bribka Singkih Wijaya, Humas Polres Tulung Agung melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, sebanyak 56 personel Polres Jember menerima Satya Lencana Pengabdian atas dedikasi tanpa pelanggaran selama masa dinas 8, 16, 24, dan 32 tahun. Berikut laporan Brigpol Eno Marita, personel Humas Polres Jember. Sebanyak 56 personil Polres Jember menerima Satya Lencana Pengabdian atas dedikasi tanpa pelanggaran selama masa dinas 8, 16, 24, dan 32 tahun. Penghargaan yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini diserahkan dalam upacara resmi di halaman Mako Polres Jember dan dipimpin langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Bobi A. Condro Putra pada Senin pagi. Penghargaan ini menjadi bukti integritas dan loyalitas anggota, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Satya Lencana ini menjadi simbol bahwa pengabdian yang bersih dan konsisten mendapat apresiasi tertinggi dari negara. Dari Jember, Jawa Timur, Humas Polres Jember melaporkan. Polres Sukamara, Polda Kalimantan Tengah menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Satria Surya Mandala, Polres Sukamara. Kegiatan ini menjadi wujud pembinaan tradisi sekaligus upaya meningkatkan semangat pengabdian dan kedisiplinan personil Polri. Upacara diikuti langsung oleh Kapolres Sukamara AKBP Abdian Berkandraha, para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel Polres Sukamara. Kehadiran lengkap peserta mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga soliditas dan profesionalisme institusi. Kapolres Sukamara selaku Inspektur Upacara menegaskan bahwa Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar seremonial, namun menjadi momentum introspeksi dan penguatan komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Sukamara juga mengingatkan seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, serta menjaga sikap dan perilaku, baik saat bertugas maupun di luar kedinasan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dari Humas Polres Sukamara, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas Condro Putro menyambut langsung Dandim 0824 Jember yang baru, sekaligus melepas Dandim lama yang akan bertugas di tempat pengabdian yang baru. Berikut laporan Brigpol Eno Marita, personil Humas Polres Jember. Sinergi tanpa batas antara TNI dan Polri di Jember kembali ditunjukkan hari ini. Kapolres Jember AKBP Bobi A. Condro Putra menyambut langsung Dandim 0824 Jember yang baru, sekaligus melepas Dandim yang lama yang akan bertugas di tempat pengabdian yang baru. Penyambutan berlangsung penuh kehormatan dengan tradisi yang telah dijalankan Kapolres Jember.
memberikan kalungan bunga kepada Dandim lama dan Dandim baru sebagai simbol kebersamaan dan soliditas. Tak hanya itu, momen ini juga terlihat saat dilaksanakannya tradisi gendong prajurit sebagai bentuk penghormatan dalam melepas Dandim lama. Kegiatan ini menegaskan kuatnya sinergitas TNI Polri di Kabupaten Jember dalam menjaga stabilitas keamanan demi ketertiban masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Humas Polres Jember melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional menggelar audiensi bersama Divisi Humas Polri pada Senin 2 Februari 2026 di ruang rapat utama Kompolnas. Agenda utama pertemuan ini adalah mendengar paparan rencana kerja Divisi Humas Polri tahun 2026. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribtu Zulhami Abdi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menggelar audiensi bersama Divisi Humas Polri. Pertemuan ini difokuskan pada rencana strategis Divisi Humas Polri pada tahun 2026 yang menandai fase penting, di mana Divisi Humas Polri memasuki tahap pemantapan dan akselerasi komunikasi publik yang lebih transparan, proaktif, dan berbasis teknologi modern. Dalam audiensi tersebut, Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warshim dan didampingi oleh anggota Komisioner Kompolnas menerima kedatangan jajaran Divisi Humas Polri yang dipimpin oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat 2 Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso, yang mewakili Kepala Divisi Humas Polri serta didampingi oleh para Kepala Biro dan Kepala Bagian Divisi Humas Polri. Dalam paparannya, Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso menjelaskan rencana strategis Divisi Humas Polri pada tahun 2026 yang menandai fase penting di mana Divisi Humas Polri memasuki tahap pemantapan dan akselerasi komunikasi publik yang lebih transparan, proaktif, dan berbasis teknologi modern. Di mana tahun 2026 merupakan fase penting di mana Divisi Humas Polri mulai memasuki tahap pemantapan dan akselerasi komunikasi publik yang lebih transparan, proaktif, dan berbasis teknologi. Rencana kerja di Humas Polri tahun 2026 disusun sebagai instrumen kebijakan untuk menjawab tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, peningkatan kualitas komunikasi institusi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks. Berdasarkan tahapan rencana strategis Divisi Humas Polri pada tahun 2026, Divisi Humas Polri mulai meluncurkan kampanye transparansi nasional melalui media sosial dan laporan berkala sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Divisi Humas Polri sebagai pusat kendali komunikasi strategis Polri dalam menghadapi tantangan informasi di era digital yang semakin kompleks dan dinamis. Fase pemantapan dan akselerasi di tahun 2026 menjadi fondasi penting untuk mencapai target jangka panjang rencana strategis Divisi Humas Polri. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV.